Para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Film Don't Listen tahun 2020 mengisahkan sebuah keluarga yang baru pindah ke rumah tua yang sudah lama tidak ditempati. Karena pindah rumah inilah, sesuatu dari alam gaib di rumah itu mempunyai mangsa. Film ini merupakan film Spanyol yang memiliki judul asli Voces. Kemudian film ini rilis di Netflix dengan judul Don't Listen. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Ini adalah Eric. Eric dan kedua orang tuanya baru pindah rumah. Karena sering merasa gelisah, orang tuanya mendatangkan psikolog. Eric cerita ke psikolog itu kalau ada suara-suara aneh yang menyuruhnya menggambar. Dan Eric tidak tahu itu suara siapa. Pendapat psikolog tentang Eric adalah Eric sedang berimajinasi. Mungkin karena pindah rumah membuat pikiran Eric kacau. Saat psikolog itu pulang, ada suara di handy talkie atau HP-nya Eric. Dalam perjalanan pulang, psikolog itu kecelakaan. Rupanya, Eric menggambar bagaimana psikolog itu bisa mati. Dan ini adalah Daniel, ayah Eric. Eric dan ayahnya sering berkomunikasi di dalam rumah melalui HT. Malam harinya, Eric mendengar suara-suara yang aneh. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang datang. Keesokan harinya, Eric dikeluarkan dari sekolah karena menggigit tangan kepala sekolah dan Eric juga sering bolos saat jam pelajaran. Orang tua Eric kemudian mau menelpon psikolog itu, tetapi Eric mengatakan kalau psikolog itu sudah mati. Daniel kemudian menelpon psikolog itu dan psikolog itu memang sudah mati. Daniel dan istrinya pun cemas apa yang sedang terjadi dengan anak mereka. Gimana Eric bisa tahu kalau psikolog itu sudah mati? Jam 3 dini hari, tiba-tiba ada suara. Daniel mengecek suara itu. Saat sampai di bawah, rupanya pintu rumahnya terbuka. Daniel mengira itu adalah maling. Di luar rumah, Daniel melihat baju yang dipakai Eric. Daniel mengarah ke kolam. Di kolam, Eric sudah tewas duluan. Eric! Setelah kepergian anak mereka, suasana pun tak lagi sama. Istri Daniel pulang ke rumah orang tuanya, menenangkan diri sementara waktu. Sementara Daniel tetap tinggal di rumah. Malam harinya, Daniel sedang bersedih melihat rekaman tentang anaknya. Daniel kemudian mengirim pesan suara ke istrinya. Pagi harinya, Daniel mendapat telepon dari istrinya. Rupanya pesan suara yang dikirim Daniel semalam itu tidak jelas suaranya. Karena penasaran, Daniel memutar ulang pesan suara itu di laptop. Di pesan suara itu rupanya ada suara Eric yang terekam minta tolong. Daniel kemudian menemui seorang ahli gelombang suara. Dan ini adalah German, ahli gelombang suara itu. Daniel mengatakan kalau suara anaknya yang sudah mati terekam di pesan suara. Dan German menyebut itu adalah fenomena suara elektronik. Di buku yang ditulis German, fenomena suara elektronik itu adalah nyata. Daniel meminta bantuan German untuk meneliti pesan suara anaknya. Dan ini adalah Ruth, anak perempuan German sekaligus menjabat sebagai asistennya. Daniel cerita ke German, kematian anaknya tidak wajar. Dan sebelum Eric tewas, Eric selalu diganggu dengan suara-suara aneh. Film ini 11-12 lah ya sama The Conjuring. German sedang mencari gelombang suara, sementara Ruth memantau hasilnya dari kamera yang sudah dipasang di rumah itu. Tiba-tiba, di kamar Eric ada penampakan di monitor. Di kamar Eric, German melihat tidak ada siapa-siapa. Sementara tampilan di monitor ada hantu di depan German. Setelah melihat penampakan di hari pertama, German semakin semangat untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara Daniel sedikit terguncang jiwanya karena rumahnya berhantu.
Malam harinya, German terbangun di tengah malam karena diganggu dengan makhluk halus. German mengarah ke makhluk halus itu. Rupanya, setan sedang menyamar sebagai istri German yang sudah lama meninggal. ¿A que no sabes que te estoy preparando? Setan itu mau membunuh German. Tiba-tiba Ruth datang menggagalkan aksi setan itu. Di saat yang sama, setan itu menyamar sebagai Eric. Di telepon itu, Eric meminta tolong karena German sudah menyakitinya. Pagi harinya, ada banyak kucing mati tergantung di pohon di depan rumah Daniel. Tiba-tiba, istri Daniel datang dan menyuruh German pergi dari rumah itu. Tetapi dilarang dengan Daniel. German kemudian mencari artikel tentang kucing mati tergantung di pohon. Rupanya, itu mempunyai arti yang artinya adalah ancaman. Peringatan untuk orang yang menerobos wilayah penyihir di abad pertengahan. Rupanya, rumah itu sudah berusia 300 tahun. Dan rumah itu dijadikan sebagai tempat pengadilan untuk para penyihir. Wanita yang terbukti sebagai penyihir akan dibunuh di rumah itu. Di saat yang sama, istri Daniel pergi ke kamar Eric. Tiba-tiba ada setan yang menyamar sebagai Eric dan membunuh istri Daniel. Tanpa ada semangat hidup, Daniel meratapi nasibnya, ditinggal anak dan istrinya. German masih mencari tahu tentang rumah itu. German percaya, kalau rumah itu dijadikan pengadilan bagi para penyihir, mayatnya pasti masih di rumah itu. Daniel tidak ada semangat hidup lagi. Karena pindah rumah, ia harus kehilangan anak dan istrinya. German memberinya semangat untuk menjalani hidup dengan menuntaskan apa yang sudah dimulai. German mengatakan mereka harus menemukan mayat penyihir yang sudah dibunuh di rumah itu. Daniel kemudian ingat dengan dinding yang bolong di rumah itu dan menggodamnya. Rupanya, rumah itu mempunyai basement yang luas. Di basement, mereka bertemu dengan tengkorak wanita. Saat German memegang tengkorak itu, German diberi penglihatan. Semua kejadian malapetaka itu adalah ulah dari tengkorak penyihir itu. Karena penyihir itu mati dengan dihancurkan mulutnya. Menurut tradisi, penyihir harus dibakar tubuhnya sampai habis, supaya tidak ada kutukan setelahnya. German menyuruh anaknya untuk tidak ikut ke basement. Sementara Daniel masih mencari tambahan bensin untuk membakar tengkorak itu. 3 orang itu pun pisah. German yang sendirian di basement diganggu dengan setan penyihir. Hal yang sama juga terjadi dengan anaknya. Sementara Daniel didatangi anak dan istrinya. Kembali ke German. Saat German mau membakar tengkorak itu, tiba-tiba Ruth datang menusuk German. Ruth sedang kesurupan. Di saat yang sama, Daniel pun mau membakar dirinya sendiri. German kemudian mengambil pistol, menembak tengkorak itu dan seketika kutukan pun hilang. Cuidado, cuidado. La cabeza. Daniel berada di kamar anaknya. Daniel kemudian melihat hasil dari gambaran anaknya. Dan gambar itu sama persis dengan kejadian malapetaka di rumah itu. Daniel kemudian ingat dengan kejadian di malam anaknya tewas. Rupanya, Daniel sedang kesurupan malam itu dan membunuh anaknya. Dengan badan yang gemeteran, Daniel mengarah ke kolam dengan membawa sebuah gambar dari anaknya. Daniel kemudian menembak kepalanya sendiri. Bahkan kematian Daniel sudah digambar dengan anaknya. Di penghujung scene film ini, German mengatakan kalau ada temannya yang sedang membutuhkan bantuan. Ada seorang wanita yang sedang membutuhkan bantuan paranormal. Dan inilah wanita itu. En nombre del Padre, del Hijo
espíritu. Mungkin nanti kita akan melihat aksi German kembali bersama dengan anaknya jika lanjutan dari film ini dibuat. Dan film ini pun selesai. Itulah tadi cerita dari film Don't Listen tahun 2020. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.